kegiatan seperti peduli lingkungan atau cinta lingkungan, terutama dalam lingkungan sekolah ini. Nah, Teteh mau ini game itu siapa cepat dia dapat. Ini sistemnya. Kalau misalkan pokoknya kalau Teteh udah hitung 1, 2, 3, siapa yang ngacung duluan itu yang boleh ke depan, tapi cuman 4 orang tercepat. Konteran, siapa yang mau? Langsung pada gini. Nah, silakan nanti Teteh tunjuk. Kamu silakan ke depan, tapi gantian satu-satu orang dulu. Nanti Teteh cek kalau misalkan emang benar, bakal Teteh kasih iPhone. Jangan dong mahal. Teteh kasih hadiah. Siapa mau hadiah? Mantap. Jangan pada buka dulu dong, berarti udah tahu ya. Udah pada ngapalin. Oke, kita mulai ya. Oke, itu nih siap-siap siapa yang ikut gambar kacung. 1, 2, 3. Wah, ini kayaknya girls band yang cepet-cepet. Enggak, coba ulang lagi ah. Bagus cepet-cepet ini mah beneran cepet. 1, 2, 3. Belum, bagus juga gua kalau udah pada gini. 1, 2, belum. Belum, baru 2, belum 3. 1, 2, 3. Boleh diangkat. Coba lagi ya, Agda udah mau pilih ya, jadi jangan kasih oke. Boleh ke depan sini. Gak mau ke depan dulu. 1, 2, 3. Siapa namanya teh? Yomi. 2 orang lagi. Siapa mau? 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Belum. Kalian semangat banget kayaknya nih. 1, 2, 3. Kalian kan ini namanya April. 1 lagi. Ayo, gak mau Teteh maunya ngacung kawan tadi. Coba ya teman-teman, nanti bakal ada pembagian kelompok dan juga bakal Teteh kasih hadiah. Tenang, masih ada hadiahnya buat kalian semua. Yang pertama, dan di sini bisa dilihat ya teman-teman, mana tumbuhan dan hewan yang terawat aja ya. Sok dari Adan. Dipilih terserah yang mana aja, tapi yang terawat 1 ya. 1 aja. Ya, lanjut. Siapa sok? Aku. Ya, lanjut. Hewan boleh. Oke, lanjut. Ya, karena di sini masih ada sisa hewan yang perawat, sisanya boleh maju ke depan. Ayo kasih spidolnya gantian. Sini. Oh. Ya. Siapa yang belum? Udah tadi ya. Mana ya? Mana ya yang terawat? Mana ya? Oke. Boleh duduk lagi. Terima kasih teman-teman. Kita cek lagi ya siapa yang benar. Ini tuh kan dari ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang
Pegang. Terus lanjut, ini ada pohon, tanaman, benar. Sawah hijau, benar. Sama terakhir sapi, benar. Tepuk tangan buat semuanya. Coba lagi. Nih, kakak kasih. Masih jangan hadiahnya. Kasih. Oke, sebentar. Kakak siapin dulu. Siapa yang mau? Dari Adran dulu nih, Adran. Pilih aja deh. Aku warna biru. Gak apa-apa nih, siapa nih? Aku. Alia juga nggak apa-apa. Alia juga nggak apa-apa. Aku. Semuanya datang. Gak apa-apa, sama aja satu-satu. Nih, pilih yang mana? Kalau enggak maju deh semuanya. Maju deh. Sabar. Oke, terima kasih semuanya. Pada seneng nggak? Seneng dong ya. Diam. Nggak apa-apa. Oke, sebentar. Udah, boleh duduk lagi di tempatnya. Ini kenapa? Nah, oke, karena tadi kita udah game, kita udah keseruan. Sekarang waktunya ke pembelajaran intinya, teman-teman. Sebelumnya itu sudah diulas ya. Ini merupakan tumbuhan dan hewan yang terawat, perbedaan tumbuhan dan hewan yang terawat dan juga tidak terawat. Berarti yang tadi udah ditanda centang merupakan tumbuhan dan hewan yang terawat. Sedangkan yang tadi ditentang ini merupakan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, dari ciri-ciri tersebut karena kita sudah tahu mana perbedaannya, teman-teman, berarti kalian sudah tahu kan kenapa sih tumbuhan itu harus dirawat? Betul. Biar tidak layu, biar segar. Iya, biar daunnya nggak kuning. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari penghijauan juga, teman-teman. Nah, dari penghijauan sendiri, kalian udah tahu belum? Penghijauan itu apa sih? Tahu. Pada tahu? Nah, penghijauan itu merupakan salah satu bentuk usaha atau peran dari manusia untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Penghijauan itu warna. Beda lagi itu kalau penghijauan itu seperti ini, tumbuhan dan hewan yang terawat. Nah, jadi penghijauan sendiri merupakan salah satu bentuk atau usaha peran manusia untuk menjaga lingkungannya. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Kenapa? Kenapa coba? Biar nggak apa sih? Bau. Biar nggak apa? Ada yang tahu nggak? Biar terhindar dari suasana yang tidak nyaman, gitu teman-teman. Nah, bentuk penghijauan atau contoh dari penghijauan sendiri dapat dilakukan seperti yang pertama. Kalian suka kan menyiram tanaman setiap pagi? Suka. Kadang-kadang aku sukanya. Itu merupakan contoh dari peran manusia sebagai menjaga penghijauan, gitu teman-teman. Selain menanam tanaman, ada apa aja sih untuk penghijauan itu? Apa ada yang tahu nggak? Tadi merawat tanaman udah, menyiram tanaman udah. Berarti dengan melakukan kegiatan seperti menanam tanaman seperti yang kalian suka lakuin. Ini tanaman kalian bukan yang di depan? Iya. Ditanam sendiri? Iya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penghijauan, teman-teman. Untuk mengurangi perawatan tanaman juga merupakan usaha kita untuk mengurangi pemanasan global, gitu. Pemanasan global udah tahu belum? Udah ada yang tahu, ada juga yang belum ya. Pemanasan global itu contohnya seperti efek rumah kaca, lalu es kutub yang mencair, itu merupakan bentuk pemanasan global. Kenapa sih? Karena sekarang kan banyak ya pabrik-pabrik yang suka
menebang pohon gitu ya. Karena untuk mendirikan pabrik-pabrik itu merupakan bentuk iya, itu juga dari pohon. Itu juga merupakan salah satu cara kerusakan lingkungan gitu ya. Karena kan semakin banyaknya berkurangnya pohon, maka polusi udara juga semakin tidak terjaga, teman-teman. Selain itu ada juga manfaat dari penghijauan. Manfaat penghijauan seperti contohnya nih, Reteh ngambil di lingkungan sekolah. Kalian kan tadi disebutin udah sering menanam tanaman, menyiram tanaman, ya pokoknya merawat tanaman. Nah, manfaat dari penghijauan sendiri yang pertama, ada yang tahu nggak? Yaitu mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar kita. Kan kita belajarnya bersatu sama suasana alam ya, jadi enak, seger ya, yang kayak gitu. Apalagi di sini banyak pepohonan, ya kan? Nah, yang kedua itu mencegah bencana alam yaitu banjir. Kan kalau misalkan banyak pohon juga terhindar dari banjir. Kenapa? Karena akar-akarnya yang dapat mencegah banjir, teman-teman. Yang ketiga yaitu membuat lingkungan sekolah menjadi lebih asik, lebih indah, lebih nyaman belajarnya, dan juga lebih banyak oksigen yang kita hirup. Begitu teman-teman. Udah pada ngerti belum ini teh? Udah ya, jadi intinya kita harus selalu menjaga lingkungan. Apalagi kalian ini masih anak-anak, masih sekolah, jadi kita juga masih sekolah, jadi kita semua harus belajar mencintai lingkungan sekitar kita. Lalu adapun usaha-usaha yang harus kita lakukan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Contohnya seperti apa sih? Usaha-usaha yang kita lakukan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang tahu nih? Apa? Jadi usaha kita, misalkan kita tuh sebagai manusia harus menanggulangi kerusakan lingkungan dengan cara seperti apa? Menghindari kerusakan lingkungan. Betul. Ada lagi? Biar gak banjir. Kenapa? Menanam pohon, betul. Masih bingung ya? Menyiram, betul. Jadi usaha yang dapat kita lakukan itu yang pertama tadi udah disebutin sama Kai, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena sekarang udah banyak ya misalkan sampah-sampah yang berserakan tanpa disengaja kita sadari gitu. Kalian membuang sampah numpuk kemana aja. Itu merupakan contoh kerusakan lingkungan juga loh teman-teman. Nah, yang pertama itu kita dapat memanfaatkan kembali sampah-sampah organik. Pemanfaatan kembali itu disebut reuse. Apa sih? Disebut apa? Reuse. Iya. Kalau mendaur ulang kembali apa? Kalau mendaur ulang kembali disebut recycle. Pemanfaatan kembali disebut reuse. Mendaur ulang kembali disebut recycle. Tuh. Nah, contoh dari pemanfaatan kembali itu kita dapat memanfaatkan kembali sampah-sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi pembuatan pupuk kompos. Contohnya itu pupuk tanaman. Itu tuh didaur ulang kembali teman-teman. Jadi sampah-sampah organik. Nah, untuk mendaur ulang yang disebut recycle itu kita bisa memanfaatkan sampah organik yang sulit terurai seperti plastik, kertas. Itu kan merupakan sampah yang sulit terurai ya. Nah, kita bisa memanfaatkannya kembali dengan mendaur ulang seperti membuat apa sih? Kalau dari sampah plastik biasanya suka dibuat apa sih? Pabrik. Iya, betul. Pinter-pinter. Bisa juga dibuat kerajinan, ya kerajinan tangan. Itu merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang kedua, dapat melakukan dengan pengelolaan limbah. Limbah-limbah pabrik itu sangat merusak lingkungan, apalagi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalian tahu kan limbah pabrik suka bau ya? Nah, itu merupakan kerusakan lingkungan juga teman-teman. Kenapa? Karena sungai-sungai yang ada tuh jadi kotor, jadi hitam ya, jadi bau. Limbah kaca ya, itu bau, apalagi kayak
salah satu bentuk kerusakan lingkungan juga. Nah, itu tuh merupakan peran-peran manusia yang tidak sadar gitu ya akan perlakuannya, karena ya kita tahu ya, karena kalau misalkan sungai kotor atau sungainya bau itu dapat menyebabkan banjir juga, biangnya nyamuk ya, air di rumah menjadi lebih kotor, lebih keruh ya, karena yaitu limbah pabrik. Nah, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi produk. Efisiensi produk apa sih? Nah, kita dapat memanfaatkan bahan baku industri rumah. Bahan baku industri rumah itu ya seperti yang ada di rumah, jadi kita lebih memanfaatkan sekitar lingkungan kita, teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu penghijauan, yang tadi kita sebutin ya. Penghijauan ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Penghijauan atau reboisasi, udah tahu kan ya reboisasi? Nah, nanti ya. Tadi Tata udah menjelaskan bentuk-bentuk usaha dari menanggulangi kerusakan lingkungan, lalu manfaat penghijauan dalam lingkungan kita contohnya seperti sekolah. Lalu penghijauan itu apa? Nah, di sini Tata mau tanya, siapa sih yang bisa menjelaskan kembali apa yang tadi Tata udah sebutin? Enggak? Sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa, yang berani aja. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau ini. Tadi Tata udah sebutin apa aja, manfaat penghijauan itu apa sih? Usaha yang kita dapat lakukan itu apa sih? Nggak ada yang mau ini? Ya udah, ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ingin bertanya seputar tadi yang Tata udah jelasin? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ya udah Tata nanya deh ke kalian. Tadi manfaat penghijauan itu ada apa aja sih, teman-teman? Boleh disebutin, nggak apa-apa, siapa yang mau? Manfaat penghijauan tadi sudah disebutin berkali-kali. Seperti apa tadi? Contohnya? Kenapa pada diem gitu? Iya, seperti apa? Ada yang tahu? Iya, menanam tanaman, lalu menyiram tanaman, lalu menjaga apa? Iya, menjaga lingkungan dengan baik. Kenapa? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kenapa? Memberi pupuk pada tanaman agar tanaman menjadi lebih hidup. Lalu agar memperbanyak tanaman. Iya, agar apa? Agar hijau. Iya, agar lingkungan sekitar kita menjadi lebih nyaman, lebih iya, lebih asri, lebih indah, biar enak juga suasana belajarnya. Nah, setelah tadi kita udah menjelaskan tentang penghijauan, manfaat penghijauan, usaha yang dapat dilakukan. Nah, kalian dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, hal sepelenya nih, kalian suka nggak membuang sampah sembarangan? Masa? Suka, tapi aku di sawah. Iya. Nah, dari membuang sampah sembarangan itu, kakak ingetin ya, kita jangan lagi kayak gitu ya, teman-teman. Kenapa? Kalian sudah tahu kan tadi dampaknya apa? Banjir. Iya, kalian mau kena banjir? Nah, makanya dari gitu kita jangan membuang sampah. Ini mau ngasih tugas, sudah ngasih tugas, dikerjainnya setelah istirahat aja ya. Kita pembagian kelompok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul, 4. Jadi kita bagi 2 kelompok, ya. Nah, kelompoknya itu ada di halaman 98, boleh dibuka bukunya. Hah? Halaman berapa? 98. Yang ayo diskusi, kalian bisa lihat? Ya. Oke, di situ karena kita udah pembagian kelompok. Nah, petunjuknya itu gini. Stop duduk dulu ya. Petunjuknya itu kayak gini. Karena tadi kita udah pembagian kelompok, jadi 2 kelompok. Kalian di sini menjawab yang ayo diskusi ya. Yang ayo diskusi. Setelah itu dikumpulkan per masing-masing kelompok. Yang kelompok 1 bukunya di sini dikumpulkan.
dikumpulin semuanya. Kelompok 2 di sini. Oke. Nanti teteh cek ke sini dah. Nanti teteh cek soalnya bisa dulu. Oke. Udah ya nih, teteh mau jelasin petunjuknya. Jadi gini. Tadi kan udah dijelasin. Jadi nanti kalian nulis di buku masing-masing. Nanti didiskusikan sama kalian. Tapi jawabannya sama ya dalam satu kelompok. Kita bertukar pikiran aja misalkan nulis-nulisnya di buku masing-masing. Oh, berarti iya, tapi yang bikinnya bareng-bareng. Iya, aja sekali. Iya, sayang. Ini apa yang menyebabkan kehilangan? Jawabannya aja. Kakak udah punya bukunya. Kalian boleh dengerin dulu ya, Teteh. Tugasnya itu cuma ini aja sayang. Ayo diskusi. Soalnya apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Tadi Teteh udah jelasin kan? Ya, kalian boleh diulas lagi di buku masing-masing. Oke? Jawabannya aja. Iya, jawaban aja nggak apa-apa. Jawabannya aja nggak apa-apa. Aku bawa buku bahasa Sunda. Di buku masing-masing. Gak tahu. Gitu dong. Ininya nggak usah, ini bisa sampai sini. Jadi soalnya ya jawabnya di buku tulis. Nanti dikumpulin di meja di sini ya. Kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Iya. Mau ditulis nggak apa-apa, mau jawabannya juga nggak apa-apa. Ya udah jawabannya aja nggak apa-apa. Kerja kelompok ya, diskusi ya, jangan masing-masing. Kenapa? Tidak. Kok nggak bisa? Kenapa? Di sini kerjanya bareng-bareng. Isinya bareng-bareng. Kalian diskusi apa sih jawabannya, nanti ditulis di bukunya masing-masing. Setelah dikumpulkan, nanti Teteh minta per kelompoknya, satu kelompok harus ada yang maju ke depan menjelaskan apa yang tadi dijawab. Siapa yang berani, pokoknya satu kelompok itu harus maju, ada hadiahnya. Pokoknya siapa yang berani, kalau misalkan dua-duanya berani, berarti suit perwakilan kelompok, misalkan Magda suit sama April suit. Siapa yang menang berarti kelompoknya yang maju. Kita bareng-bareng aja, nanti kalau salah dapat komisi. Kalian mau maju dua-duanya, kelompok 1, kelompok 2? Ya. Karena hadiahnya cuma ada satu buat satu kelompok, jadi sulit ya. Siapa yang mau sulit? Ada? Ayo. Semoga Oki. Kalian mau sulit, siapa yang menang? Gerakan jari. Dua, satu, dua sama, 3. Berarti kelompok 2 yang maju ya. Gak apa-apa sok sambil nunggu istirahat, sambil ngisi. Kalau udah waktunya istirahat, kalian boleh makan dulu ya. Satu soal beranak. Gak kok jawabannya dikit. Tadi yang udah Teteh jelasin. Iya. Ayo diskusi dulu. Jadi udah Teteh jelasin ya. Kalau yang merhatiin pasti tahu. Tumbuhannya Enggak sih, terserah sepemikiran kalian aja ya. Kalian misalkan udah kerja, tapi sama jawabannya karena kan diskusi.
sebagai manusia harus memiliki peran atau usaha, yaitu mengenai peduli lingkungan dengan merawat tanaman dan juga merawat hewan, terus menjaganya ya, dengan kalau tumbuhan disiram, kalau hewan dikasih makan. Iya, iya, nggak sama juga, karena sama-sama makhluk hidup. Ya, udah benar, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Sabar dong, tepuk tangan dulu. Tadi nih, warna hijau, warna kuning, warna kuning. Oh, itu tangan. Oh, tangan. Ini apa? Dua. Ya, gimana teteh? Gak boleh sedikit-sedikitan ya, semuanya dapat, oke? Apa? Nah, ini filmnya nggak cuma sekedar kartun, kalian juga tahu hikmah dari film ini itu apa nih? Contohnya bisa membuang sampah, jatuh. Kakinya pak. Iya. Memang itu beneran aslinya. Nah, bisa aja buang sampahnya pada tempatnya, masa kalian enggak? Ih, 1 juta views. Dulu ya. Dulu kesianan. Setelah pembelajaran hari ini, Teteh mau tanya, kalian seneng gak?
You